IPS 4 sudah di-download semua belum materi ajar di sini? Sudah. Oke, duduk sudah berkelompok. Kelompok 1 lengkap hadir semua ya dari itu. Oke, kelompok 2 hadir semua, kelompok 3 hadir semua, kelompok 4 hadir semua. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru tentang Hindu-Buddha di Nusantara. Kelompok kalian, ibu ingin menjelaskan dulu atau bertanya sama kalian. Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Bapak, coba Bapak. Ini ada berapa lembar, Pak? Ada 3. Nah, 3 Bapak? 2. Ada gambar apa? Ini yang mana, Wak? Itu relief. Ini gambar relief. Yang keduanya? Candi Borobudur yang ada di candi. Relief di candi atau pelopor agama Buddha yang meneruskan agama Buddha gitu. Nah, kenapa? Karena dia sudah merasa tadi yang melakukan meditasi, kemudian menemukan pencerahan. Nah, dia akhirnya mengeluarkan ajaran-ajaran agama Buddha menurut hasil dari meditasinya. Nah, kemudian sepeninggal Buddha, pengikutnya menyebarkan ajaran agama dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Jadi ada 3 ajaran dalam Buddha sendiri. Yang pertama ada Hinayana. Nah, Hinayana itu kalau di Indonesia sendiri, itu masih sedikit ya minoritas yang mengikuti ajaran agama Hinayana karena dianggap agak lebih rumit daripada ajaran Mahayana. Oke? Nah, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia juga ini yang akan kalian sampaikan nanti ya. Per kelompok ada 4 teorinya, di mana kelompok 1 nanti siapa timahnya? Akila. Oke, Akila menyampaikan tentang teori Brahmana. Kemudian kelompok 2 timahnya Diara. Oke. Kelompok 3 Avicenna. Oke, menyampaikan tentang teori Vaishya. Dan yang keempat ada kelompok ahlinya siapa? Timahnya Nadira menyampaikan tentang teori arus balik. Oke. Nah, Ibu sedikit menjelaskan. Jadi ketika Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 4 teori. Ada 4 teori. Nah, yang pertama tentang teori Brahmana. Teori Brahmana ini intinya saja ya, karena nanti kalian akan mendiskusikan materi ini berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Teori Brahmana ini teori yang dibawa oleh para siapa? Ada yang Nah, para pendeta atau tokoh agama kan biasa disebut dengan golongan atau kaum Brahmana. Mereka datang ke Nusantara atau ke Indonesia dengan sengaja karena diundang oleh para raja untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Hindu di Indonesia. Ini dasarnya maksudnya ya. Nah, zaman Buddha ini berarti kelanjutan dari zaman Upanishad. Jadi yang paling tua itu betul agama adalah agama Hindu di India. Tetapi Buddha itu juga salah satu agama tertua di India. Dilihat dari munculnya seorang tokoh yang terkenal. Kalian duduknya sudah berkelompok alhamdulillah ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan tentang cara diskusinya seperti apa. Nanti dari masing-masing kelompok Ibu bagikan ya nanya untuk apa. Nah, poin yang keduanya, kerjakan tugas yang diperoleh dengan cara diskusi dengan anggota kelompok asal pada LKPD yang telah disediakan ke kelompok-kelompok lain ya. Nah, kemudian yang ketiga, peserta di dalam kelompok ahli melakukan kegiatan pengumpulan informasi data dengan mengunjungi kelompok lain. Contoh, tadi kelompok 1 kan tim ahlinya Akila nanti setelah selesai berdiskusi, Ibu kasih waktu 10 menit, bisa nggak untuk diskusi? Bisa. Karena kan dari masing-masing kelompok kalian hanya dapat 1 teori. Cukup ya 10 menit ya? Oke, 10 menit nanti kalian berdiskusi dulu. Akila setelah selesai semua, Akila ke kelompok 2. Kelompok 2 tim ahlinya Tiara ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 tim ahlinya Avicenna ke kelompok 4. Ke kelompok 4 berarti tim ahlinya Nadira ke kelompok Akila. Nanti setelah selesai 3 menit ya, Nak ya? 3 menit saja, cukup nggak? Untuk mendapatkan informasi dari masing-masing kelompok. Cukup? Nah, setelah Nadira selesai ke kelompok 1, keliling lagi. Akilanya tadinya di kelompok 2, Akilanya ke kelompok 3. Nah, Akilanya ke kelompok 3 berarti Tiaranya ke kelompok 4 dan seterusnya. Sampai berarti di akhir nanti Akila ke kelompok 4 dan kembali ke kelompok Akila sendiri.
jadi kurang lebih kalian berkeliling itu karena 4 kelompok berarti 12 menit. Nah, yang ketiga, peserta dibagi ke kelompok ya untuk menjelaskan topik. Nanti tim ahli ini Akila menjelaskan materi yang sudah Akila dapat dari kelompok 2, 3, dan 4 ke teman-teman Akila. Nah, yang ke materi poin berikutnya, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain menyimak serta memberikan tanggapan secara jujur, santun, dan bertanggung jawab. Jadi jangan ada dusta di antara kalian ya. Ketika belum jelas, mangga silahkan ditanyakan. Biar ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 tim ahlinya Sena, Apisena ke kelompok 4. Ke kelompok 4 berarti tim ahlinya Nadira ke kelompok Akila. Nanti kalau dibagi tugas saja yang ingin mengerjakan ini siapa biar lebih gampang. Yuk sama-sama. Silahkan. Sama-sama. Apakah sudah bisa atau belum? Ya. Tulisannya Ibu mohon maaf yang rapi, yang terbaca ya. Jadi jangan sampai tulisannya kritik. Ya sama-sama. Coba Ibu lihat kelompok 3 yang bikin siapa? Aja. Wah bagus banget ini Indonesianya. Kelompok 2. Berarti Tiara dulu ya? Tiara. Kenapa bukan Adit? Adit lagi gak enak badan? Oh iya, boleh. Jadi Tiara aja. Aku. Kelompok 1 kan laki-laki, kelompok 2 Tiara ya. Aditnya itu angkat ya Adit ya. Cepet sembuh Adit. Coba dulu ya. Nah ini nanti dimasukinnya dari ketika Akila keliling. Iya. Ketika Akila keliling itu. Berarti yang ngajarin yang teori kita sendiri dulu kan? Masukin teorinya kalian sendiri dulu. Nah kertas itu yang dipindahin misalnya udah dapet orderan di sini. Kelompok 3 nyambung. Kelompok 3 emang bisa. Ada bentang di langit soalnya. Orang ilmuwan yang membuat statement pernyataan. Nah, misalnya teori Brahmana siapa? Nah, itu dicantumkan. Nah, pada punya ya. Nanti dievaluasi. Biasa kita pakai ilmu semasa menggunakan sinom semasa. Kita sempat ngomongin 2 menit lagi. Akila, Tiara, Sena, Nadira siap-siap berkeliling ya Nak ya. Ngomong sih. Kelemahan dan kelebihan teorinya dimasukin ya Pak ya. Nah, Akila, sedikit lagi. Tiara. Wajib selesai dulu wajib. Dan menyebarkan pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia dari Hindu masuk perkembangan Terus ini ada nih. pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi kalian dengan teman-teman kelompok dan antar kelompok biar maka presentasi lebih bagus. Dan yang paling penting infografisnya tolong disiapkan ya Nak ya. Yang kedua dalam Jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, saya Muhammad Akila Idatul Rahman, absen 22. Muhammad Akila Idatul Rahman, absen 22. Saya Fidita Surus, absen 16. Saya Syifa Fazia Rahma, absen 8. Saya Hanifah Aini, absen 19. Saya Fairuz Dwi Faulia, absen 14. Lalu yang pertama kita akan menjelaskan teori masuknya Hindu Buddha. Yang pertama ialah teori Brahmana. Oke, sebelumnya ini ada infografis yang sudah dibuat dari kelompok kami. Ya bisa dilihat di sini infografis yang sudah Nanti share ya Nak ya. sampai ke wilayah Indonesia. Nah, karena mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggal. Disitulah terjadi penyebaran agama Hindu Buddha tersebut. Lalu teori yang ketiga ialah teori Vaishya. Lalu teori yang ketiga ialah teori Vaishya. Dalam teori ini mengatakan golongan yang aktif ialah
tadi kesatria, yang kedua kesatria, yang ketiga waisya. Nah waisya ini tuh untuk para pedagangnya. Terus yang ketiga ada sudra untuk rakyat biasa. Keempat ya. yang ketiga Kayak tampil ya. Kayak tampil. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian materi yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Lalu yang kedua ialah teori kesatria. Pada teori ini menyatakan bahwasannya golongan kesatria ataupun prajurit yang pada masa itu mengalami kekalahan dari Indonesia, mereka melarikan diri ke Indonesia. Di Indonesia sendiri mereka membuat koloni-koloni dan mereka juga menyebarkan agama maupun kebudayaan yang mereka anut dari India. Lalu yang ketiga terdapat teori Waisya. Pada teori ini menyatakan bahwa golongan yang berperan besar ialah golongan Waisya ataupun para pedagang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia secara geografis dilalui oleh jalur perdagangan. Maka para pedagang yang berasal dari India, mereka agama Hindu dan Buddha, mereka turut serta menyebarkan agama mereka di tempat yang mereka lalui, salah satunya ialah Indonesia. Kayak tidak seperti di India. Nah kemudian teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sendiri tadi disampaikan sama kalian sudah luar biasa bagus ya, dari kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 4. Sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian itu memberikan materi ke depan ketika tadi demonstrasi atau presentasi itu, materi kalian saling melengkapi. Nah tadi pas Ibu simak, ada materi dari kelompok 1 yang tidak disampaikan oleh kelompok 2, 3, dan 4 dan sebaliknya. Kelompok 2 menyampaikan, begitu juga kelompok 3, 4, dan 1 tidak menyampaikan. Nah jadi Ibu tarik kesimpulan bahwa teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu pada dasarnya ada empat jenis ya, 4 macam. Yang pertama teori Brahmana. Itu betul tadi kata Tiara ya, bisa dibilang kan bisa disampaikan juga dengan unsur kesengajaan. Karena menurut para ahli itu memang datangnya para golongan Brahmana atau pemuka agama ini undangan para raja. Berarti kan atas dasar kesengajaan. Karena apa? Diyakini bahwa yang pertama menyampaikan adalah para pedagang. Dalam penyebaran agama Hindu-Buddha adalah para Brahmana atau pedagang. Oke, ada lagi Bintang? Harus pertanyaan. Kalau untuk sementara yang paling dibilang akurat itu teori kesatria. Teori Brahmana. Karena masanya nak ada 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Ada 5 soal dalam kita ya. Nanti yang sudah sekalian anaknya langsung Ibu input nilainya. Ada yang sudah? Bisa yang kalian cepet nih. Akilah 100 ya grogi nyebutnya nah. Akilah 100 diri ya. Ada diri ya. Adit berapa nih? 80. Adit 80, kemudian aja berapa aja? 100 Bu. 60 Bu. 80 Dira. 90. Tiara 100. Sabrina 100. Roxa 100. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu kirim lagi materi ajar atau PowerPoint di Sinau Semansa ya. Nanti kalian download lagi materi tersebut. Kita akan masuk ke materi baru tentang kerajaan